dunia teater itu bagi saya candu. Waktu gila-gilanya saya. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kira di YouTube kayaknya pernah itu. Satu bulan 3.000 Tolong tuh alumni dibayar. Rata. Rumor-rumornya kagak gitu. ANJAY anjay. Sampai jumpa. Halo semua, selamat datang di Podcast Ganesha bersama saya Hasna Kamila, dan di sini sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Sidik. Halo Pak Sidik. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya lumayan baik. Kemarin tuh dengar-dengar Pak Sidik jadi pelatih pagelaran ya, atau Project 3 kelas 10 ya. Nah, emang secara umum pagelaran tuh apaan sih Pak? Pagelaran seni ya? Ini langsung ya? Langsung ke materi ya? Iya. Oh, tak kira ada basa-basi busuk apa gitu. Oh, Iya, mungkin kita langsung tuh poin aja iya. gitu ya. Pagelaran itu menurut Sidik Anaja, pagelaran adalah sebuah pertunjukan karya seni yang disajikan di atas panggung. Itu pagelaran. Udah. Jadi bentuknya nanti macam-macam. Ada beberapa bidang seni di situ. Entah itu nanti seni tari, entah itu seni acting ataupun keaktoran dan lainnya. Nah, itu tuh di dalam situ tuh harus ada semua seni itu nggak sih, apa bisa salah satu aja? Ya tergantung siapa yang menggarap. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa di pagelaran hanya seni tari atau di pagelaran hanya drama. Enggak, tergantung siapa yang menggarap. Itu aja. Berarti tergantung orangnya masing-masing ya. Betul. Nah, terus kan kemarin SMA 3 nih baru aja mengadakan pagelaran seni yang digabung sama Project 3 kelas 10. Ya. Nah, menurut Pak Sidik tuh gimana sih kemarin? Gimana apanya? Ya gimana kayak prosesnya, kegiatannya, berguna atau tidak bagi siswa gitu. Iya. Ini kalau menurut saya ya tadi ya. Pertunjukan seni itu yang kemarin sudah dilakukan sama teman-teman SMA 3 ya sangat berguna. Kenapa? Di era yang sekarang bahwa anak sekolah yang jarang tatap muka, jarang ketemu dengan teman-teman yang lainnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang seperti dulu berkumpul dan yang lainnya, akhirnya kan itu berkumpul meskipun dengan ketentuan-ketentuan tertentu, entah itu apa dengan prokes-prokesnya tertentu gitu. Tapi akhirnya anak-anak bisa bersosialisasi terlepas dari kesenian itu berhasil atau tidak, itu begitu. Berarti yang penting itu bisa berkumpul sama teman-teman lagi ya, Iya. interaksi sosialnya. Betul. Bisa lebih membangun chemistry. Mungkin bisa dilihat dari anak-anak kelas 10 sama kelas 11 yang chemistry-nya tuh beda Pak. Jadi kayak kelas 10 kan kemarin kan udah sering latihan, ketemu bareng. Nah, sedangkan kelas 11 lebih banyak daring ya. Jadi mungkin untuk pendekatan dan antar teman tuh beda ya. Iya tentu, karena intensitas ketemu aja nggak pernah. Bagaimana kalau kata guru bahasa Indonesia ya, guruku ya, tapi bukan gurumu ya. Iya. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal maka harus sayang. Kan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka harus sayang gitu. Terus kan Pak Sidik ini kan pelatih. Nah, emang cara untuk melatih pagelaran seni itu gimana sih Pak? Setiap pelatih sebenarnya punya trik masing-masing. Dan itu tiap pelatih juga beda dalam penanganan anak ataupun penanganan pagelaran. Ada yang sudah memang pekerjaannya di bidang pagelaran, mereka menangani dengan fine-fine aja karena itu memang sebuah pekerjaannya. Ada yang misalnya saya nggak nyebut ya. Misalkan barangkali ada pelatih yang dadaan atau apapun yang baru masuk, ya nggak apa-apa, itu sebagai media pembelajaran bersama juga bagaimana menjadi seorang pelatih ngatani pagelaran. Ternyata pagelaran itu butuh suatu manajemen yang besar ya. Mereka harus menyiapkan kostum, mereka harus menyiapkan naskah, mereka harus menyiapkan musik, mereka harus editing dan yang lainnya. Ternyata banyak hal, menyiapkan make up gitu kan. Itu di situ. Jadi banyak persoalan yang harus selesai di dalam satu bentuk pagelaran. Karena pagelaran itu seni kolektif yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Karena harus ada yang tadi, manajemen pagelaran sebenarnya. Dan yang paling penting adalah anak-anak tahu sebenarnya, entah dengan pelatih siapapun, dia tahu manajemen pagelaran, bahwa pekerjaan kesenian di luar itu ternyata serepot itu ya, tapi tidak sesulit itu maksud saya. Jadi anak-anak juga tahu, selain dia bersosialisasi, dia tahu bahwa kesenian itu ternyata untuk membuat sebuah
ruang kesenian ataupun bentuk pagelaran itu butuh proses yang tidak bisa mak bedunduk ya. Dia langsung jadi. Dia harus punya proses gitu. Itu begitu. Ya, terus prosesnya kayak harus begini Iya. dulu gitu ya. Nah, terus denger-denger nih kemarin Pak Sidik tuh ngelatih 2 kelas ya. Oh, Nah, emang nggak susah tuh ngelatih 2 kelas? sebelumnya berarti ada beberapa tahun yang lalu ya sudah off ya. Iya. Semaka itu sudah berhenti entah 2 tahun kayaknya. Karena itu ya tadi pandemi itu. Bahkan sebelum pandemi itu saya dihubungi ada 5 kelas atau 6 kelas menghubungi Waduh. saya. Hampir Saya nggak semua tahu, ya, hampir saya juga semua. nggak tahu kenapa orang menghubungi saya. Padahal yang katanya apa? Katanya saya itu mahal itu ya. Iya, katanya. Katanya. Nanti kita bahas ya. Mau dibahas ya? Iya. Yang katanya saya itu mahal, tapi nggak tahu kok orang menghubungi saya gitu kan. Kenapa emang? Ya saya nggak tahu, tanyakan yang menghubungi saya. Jangan tanya ke saya. Nggak apa denger-denger bisik-bisik itu. Kenapa sih Nggak. kok hubunginya Pak Sidik? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya mungkin karena mereka memandang bahwa saya lebih sering terlibat di kesenian di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Saya lebih sering menggarap pagelaran-pagelaran ataupun pertunjukan-pertunjukan. Meskipun dalam keadaan pandemi, saya juga beberapa kali mementasan kesenian. Jadi mungkin karena eksistensi itu, akhirnya orang ataupun merekomendasi ke saya. Sebenarnya ya bagus-bagus enggak gitu kan. Biasa aja. Siapa sih Sidikan aja gitu kan. Rendah nih. Ya. Yang rendah untuk meroket katanya gitu. Ya. Itu sebenarnya gitu. Mungkin karena intensitas ataupun tadi saya sering buat pagelaran, akhirnya orang lari ke saya. Gitu. Terus kemarin tuh repot gak sih ngurusin anak-anak yang baru kelas 10 ya, abis kemarin SMP terus ini SMA, mungkin SMP-nya sifat-sifatnya masih ke bawah, itu susah gak sih, repot gak sih ngataninnya? Ya, dibilang repot sih memang repot. Tapi saya bersyukur karena saya terbiasa dengan hal itu. Karena ada sanggar sendiri kan, terbiasa dengan anak-anak, terbiasa dengan yang orang-orang yang kolosal yang 100 pemain gitu kan, 200 pemain, tapi kalau untuk yang 35 pemain satu kelas masih bisa kehandle lah, apalagi 2 kelas masih bisa kehandle. Berarti easy ya? Ya enggak juga, artinya memang butuh ada trik sendiri, makanya setiap pelatih itu punya trik tersendiri ketika menangani pagelaran tuh gitu. Terus ada kendala nggak sih selama ngelatih pagelaran seni kemarin? Ada. Apa? Kendalanya kita minum dulu boleh? Silakan. Boleh. Nggak apa. Diminum dulu. Iklan deh. Ya, soalnya kita dari tadi ngomong ya, mungkin kalau nggak minum nanti kering sih ya. Tadi apa kendala? Iya. Ya kendalanya karena anak-anak kelas 10 itu kan mereka jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pertunjukan. Jadi ketika ada bentuk pertunjukan pun mereka masih bingung ini bentuk pertunjukan yang seperti apa. Apalagi mungkin mereka jarang melihat referensi-referensi pertunjukan. Akhirnya kadang terus naskahnya bagaimana dari awalnya kan, terus nanti bentuknya bagaimana. Nah disitulah kita kasih pilihan-pilihan. Kalau nge-live itu nanti resikonya ini, terus keuntungannya ini. Kalau playback itu nanti resikonya ini, keuntungannya ini. Itu kita kasih tahu ke anak-anak ketika sebelum menggarap. Jadi ada tawar-menawar ataupun hal resiko-resiko yang harus diambil anak-anak. Gitu loh. Karena saya sebagai penggarap kan ibaratnya orang berjualan itu, kalau saya analogi ke penjualan ya. Iya. Orang jualan warung itu ketika ada pembeli mau sambel, maka kita kasih sambel. Tapi kita ngomong sambel ini pedas, ya nggak pedas sambel ini. Jadi kita punya banyak lauk. Tinggal nanti pembeli itu mau pilih yang mana. Nah itu pilihannya. Nah pilihannya adalah ke daging sama misalnya ke sop, mesti harganya akan beda. Iya. Bukan kita menjual yang mahal, tapi harga daging sama harga sop kan akan beda. Harga daging sama harga ikan kan akan beda. Nah itu yang tadi yang saya maksud, bahwa Sidik aja itu maksudnya. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih yang daging, mau pilih ikan, mau pilih ayam misalnya, itu akan beda harga. Nggak bisa nanti penyamaan antara harga daging dengan ikan, misalnya ikan laut disamakan, nggak bisa. Kalau mau menyamakan daging dengan daging, ikan dengan ikan, dan harus dengan satu level yang sama, baru itu bisa dikatakan mahal sama tidaknya.
daging A dengan daging B, Iya. baru bisa setara gitu. Maksud saya gitu. Iya. Itu. Nah berarti kalau di Pak Sidik itu banyak pilihannya, terus anak-anaknya tinggal milih Iya, gitu tinggal ya. milih mau yang mana. Ya. Itu. Terus ya yang tadi kita omongin nih, yang Apa ya? denger-dengar, Jangan denger. denger-denger nih, Hmm. latihan di Pak Sidik itu mahal. Sangat. Ini mau dibuka tuntas di sini di apa namanya? Gak apa-apa. Ya, podcast Ganesha. Podcast Ganesha. Jadi biar orang-orang tuh kayak yang denger-denger kata Hmm. si itu, kata si Iya. ini, Pak Sidik tuh mahal. Iya, iya, Jangan betul. jangan Betul. Nah gitu. Saya nggak apa-apa dari awal. Ya, Ya. itu gimana Pak? Saya tidak, sebelum saya nanti apa ya, kuliti ya, kita kuliti sampai ke dalam-dalamnya ya, sampai ke tulang-tulangnya. Ini saya ngomong dulu. Ibaratnya introducingnya ini, Iya. bahwa kesenian adalah bukan persoalan material mahal atau murah, tapi kesenian adalah kesepakatan batin. Artinya apa? Bisa jadi ketika saya membuat karya, entah itu bentuk apapun ya, sebuah karya, misalnya kita sampelkan lukisan. Iya. Saya melukis misalkan, saya melukis habis lukisan saya itu untuk beli cat kanvas yang bagus-bagus, sama terhitung sama apapun yang ada di material di situ, itu habis misalkan 1 juta. Tapi bisa jadi lukisan saya jual misalnya 10 juta. Apa itu mahal? Pertanyaannya, ada kesepakatan batin antara si pelukis dengan si pembeli, si kolektor. Jadi harga misalnya 10 juta itu bagi kolektor dia puas dengan 10 jutanya. Tapi bisa jadi, kalau saya bilang kesepakatan batinnya, Iya. saya membuat lukisan dengan material habis yang 10 juta. Di situ saya bubuhi misalnya bubuhan emas dan yang lainnya, tapi tidak saya jual, justru saya kasihkan. Dengan material yang saya habis 10 juta. Apakah saya rugi? Kan tidak, ada kesepakatan batin. Iya, ada Jadi kesenian itu bukan mahal atau murahnya, tapi kesenian menurut Sitian aja adalah bukan jual beli, tapi kesepakatan batin siapa dengan siapa. Nah, kembali ke yang kata-katanya. Kata-katanya guys. Ya. Kita buka di latihan. Ini untuk khusus untuk Semaga, tidak untuk yang lainnya. Kemarin Ya, yang kemarin. Tiap warung harganya beda, tiap lauk harganya beda, tapi ini lauk yang untuk Semaga kemarin ya, lauknya. Latihan di tempat Sidik Anaja di Omah Budaya di Sanggar OB, namanya Omah Budaya. Itu per kali datang adalah 15.000. Satu orang. Mahal. Kita bedah. Bentuk latihan kita biasanya di manajemen saya itu 10 kali latihan, 10 kali pertemuan. Itu sudah kelihatan bentuk. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Kadang tergantung kemampuan anak kelas, kadang ke-6, ke-7 itu sudah kelihatan bentuk. Tapi ada yang ke-10 sampai ke-15 baru kelihatan bentuk. Jadi ke-15 kelihatan bentuk. Nah, di tempat kita per kali datang berapa tadi? 15.000. 15.000. Kayak orang les ya. 15.000. Sama. Kadang durasinya 2 jam, 3 jam, Iya, so kan, lama. terserah ya kan. Terus untuk 10 kali berapa? Kalau dihitung 15 kali 10 150.000. 150. Tapi kadang tidak 10 kali, ke 15 kali. Gang 11, 12, 13, 14, 15 justru free. Berarti 15 kali pertemuan, 150.000. Per kali pertemuan berarti jatuhnya berapa? 150.000 per kali pertemuan bagi 15, 10.000. 10.000. Mahal ya guys ya, 10.000 tempat saya. Berarti kadang kayak misal udah nih sepakat 10, terus nanti yang hari ke-10 itu belum terbentuk dari latihan-latihan Ya tetap kemarin. itu menjadi tanggung jawab akhirnya. Itu berarti jadi bisa dilanjutin aja, Iya. terus jadi bayarnya masih Nggak utuh bayar. gitu ya. Mahal ya katanya ya? Mahal ya? Kalau dihitung yang 10 kali ya mungkin mahal ya. Yes. 1 kali uang saku, maksudnya uang jajannya aja. Uang sakunya 50.000, uang jajannya untuk esnya cuma 10.000 tempat saya. Dan itu jenjang waktu yang kadang dilakukan 2 bulan, bukan misalnya 1 minggu apa 2 minggu, kadang 2 bulan. Jumlah pekerjaan 150.000 itu
untuk 2 bulan. Sedangkan kita les yang eksak itu kadang paketan 1,5 juta ya. Tapi untuk pagelaran saja untuk 150.000 itu kadang dibilang mahal. Iya, tapi maksudnya udah murah ya. Iya. Soalnya kan kayak misal udah kesepakatan 10 tapi belum jadi. Akhirnya kan kayak nambah lagi tapi bayarnya masih utuh. Makanya saya bilang 150 yang itu. kata-katanya itu. Makanya jangan percaya dengan yang katanya. Dengar. Itu gitu. Jadi tetap itu menjadi tanggung jawab si penggarapnya. Tapi setiap pelatih akan punya bentuk yang lainnya, bentuk yang beda. Itu begitu. Tapi kalau Itu di tempatnya Pak Sidik aja seperti itu. khusus untuk menu SMA 3 yang kemarin. Iya, yang kemarin ya. Terus kita kuliti lagi sampai ke tulang-tulangnya. Penyewaan kostum. Ya. Kostum itu nanti akan sama rata di tempat saya. Kostum yang bagus, kostum yang setengah itu akan sama karena akan subsidi silang. Saya subsidi silang situ. Karena ini kan berarti apa ini? Kita bahas pagelaran ya? Iya. Iya ya. Saya subsidi silang. Di tempat saya kostum itu sama make up. Ingat ya, jadi satu make up paket. pagelaran. Itu berarti 75.000 sama 75.000. Pinjam kostum itu 75.000. Kostum tari, kostum seutuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki 75.000. Sama pernak-perniknya gitu. Iya. Di luar standar pinjam kostum itu adalah 100 sampai 150.000. Iya. Di Sidik An aja 75.000 itu mahal. Ya. Ya, sekali lagi itu mahal. Padahal biasanya tuh kalau kostum doang itu bisa sampai 100.000 Iya, ya. betul kan. Standarnya di Kota Pekalongan adalah 100 sampai 150. Tergantung bentuknya. Apalagi yang gaun-gaun besar itu di atas 150.000. Iya. Tapi di saya akan sama utuh, mau itu gaun besar apa sesuai dengan pengkarakterannya, akan rata 75.000. Iya, tuh, Karena saya punya kostum sendiri, jadi kan Oh. gitu. Jadi pakai kostumnya sendiri. Itu sangat mahal kan? Mahal sekali. Makanya. Apalagi ya apa? Udah gitu kan latihan. Terus properti. kalau properti itu biasanya tergantung bentuk propertinya. Jadi nggak bisa disamaratakan tiap bentuk propertinya. Tapi biasanya membuat properti itu kisaran harga untuk teman-teman itu mesti di atas 1,5 juta. Itu udah Tinggal, full satu iya. set properti. Tinggal dibagikan satu kelas. Ada yang 2 juta, 2,5 juta tergantung bentuk sama real bentuknya. Karena kan itu bunganya adalah volume. Nggak mungkin properti yang ukuran misalnya 4 meter, 6 meter akan sama, beda. Sama bentuk. Ini masih standar orang bekerja ya, artinya orang bekerja ke material. Belum ke nilai ranah aksen nilai seni. Kalau sudah seni sudah tidak bisa dihargai sebenarnya. Itu yang saya hargai adalah bentuk material yang akan dibuat. Bahan bakunya Bahan gitu ya. baku. Terus nanti tukang ke situ. Kalau nanti bentuk artnya sudah include karena ibaratnya ke saya tanggung jawab saya itu include di situ artnya. Mahal. Yang mahal itu artnya. Itu gitu Iya. buat saya. Jadi sebenarnya teman-teman itu meskipun perbandingannya adalah perbandingan yang terbalik, perbandingan yang kadang keliru. Kalau saya ke teman-teman penonton, pemirsa, pendengar, membandingkan sesuatu harus satu level. Air mineral dengan air mineral, 600 ml dengan 600 ml. Beda merek. Jangan air mineral dengan misalnya air yang berasa. Itu sudah perbandingan yang jumping. Apalagi sebenarnya air berasa yang dia spesial. Terus dibandingkan dengan air mineral misalnya biasa. Meskipun air mineral bagus, tapi beda fungsi. Tuh. Begitu. Kalau membandingkan tuh jangan yang Harus beda level. gitu ya. Harus level. Berarti kalau mau membandingin Pak Sidik sama siapa? Maksud saya ya sama-sama yang pelatih pagelaran dan sama-sama yang Jadi bukan yang kayak pelatih cuman bisa seni salah ya nggak satu apa-apa, terus nggak apa-apa berarti juga. sama nggak sih? Ya sama pun sebenarnya nggak masalah kan, orang yang menilai kan yang membandingkan orang lain bagi saya. Tapi maksud saya sebenarnya perbandingan itu muncul karena kan ekstensi yang ada. Bukan berarti makanya bukan berarti ada satu
seniman yang bagus, seniman yang nggak bagus. Sebenarnya kan nggak ada, karena karya seni itu dilihat dari sudut pandang yang mana. Kan nggak ada karya yang jelek. Iya. Jelek itu kan menurut yang lihat Seleranya orang yang lihat, ya. Bisa jadi kerudung coklat menurut saya kurang bagus, menurut kamu bagus. Kan itu selera. Tapi ketika pagelaran bisa dilihat adalah karena ini pembelajaran adalah bentuk kerudungnya, coklatnya coklat yang kayak apa, rapi apa tidak, terus kelipat apa tidak, maksudnya gitu, sama-sama kerudungnya. Tapi rapi apa tidak, kelipat apa enggak, itu membandingkannya gitu. Pertunjukannya sama apa enggak, rapi apa enggak, terus bentuknya kayak gimana, terus melihat kondisi SDM-nya anak-anaknya kayak apa, apalagi anak-anak yang baru, anak-anak kelas 10, mereka belum lama misalnya off 2 tahun tiba-tiba langsung SMA disuruh garap disuruh buat itu kan tidak pernah mengenal dunia kesenian, tidak pernah misalnya olah tubuh, tidak pernah olah suara untuk acting, tiba-tiba disuruh itu seperti itu, sebenarnya hal yang luar biasa. Dan kadang gini, ini saya agak pedes sedikit nggak apa-apa ya, untuk maksudnya untuk review kita ya pagelaran itu kadang jadi bumerang juga. Bumerangnya gini, ketika ada pihak sekolah atau pihak pengajar yang bilang buat pagelaran yang biasa saja, tidak usah yang repot, tapi dituntut ketika yang jadi harus bagus. Itu gimana? Kan itu menjadi bumerang kan sebenarnya. Sebenarnya kan itu kontradiksi kan. Buatnya yang biasa aja, nggak usah kostum yang itu, yang biasa. Tapi dituntut yang bagus. Dituntut ketika lah mana propertinya belum yang apa? Itu kan sebenarnya kontradiksi yang padahal gitu ya. disuruhnya kayak biasa aja, tapi pas lihat hasilnya kok kayak gini Kok gini, doang. katanya disuruh biasa. Setelah dikasih biasa minta yang bagus. Lembut dari awal bilang yang bagus. Ini untuk penyelenggara pagelaran. Enggak apa-apa ya, kritisi sedikit ya. Iya. Begitu. Lagi. Iya, jadi kayak udah ngomong biasa aja terus tiba-tiba disuruh bagus gitu ya. Iya, akhirnya kan. Tapi kan tetap ekspektasi pagelaran itu mesti saya kira pun nggak mungkin minta yang biasa-biasa saja, tetap mintanya yang bagus. Masa kita dikasih pilihan biasa sama bagus minta yang biasa, kan nggak mungkin. Ketika ada yang bagus, nah ini pagelaran itu kayak gini yang murah, padahal kita misalnya sekeringat opo teh opo ya kan gitu kan, perjuangan di situ, tapi kan nggak peduli dengan hal itu. Padahal mintanya tadi yang level 1, tapi tiba-tiba jadi di tengah levelnya naikin dong, level 5 kan itu kayak itu. Begitu. Coba gitu ya. Nah terus Pak Dik kok bisa masuk di dunia seni, itu prosesnya gimana? Prosesnya bagaimana? Dulu waktunya masih lama enggak? Masih lama. Berarti kalau lama saya panjang dan lebar, Ya, panjang dan lebar nih. apa-apa. Ini luas ini. Kita minum dulu. Iya, nggak mau minum aja. Dulu itu saya sekolah di SMK Negeri 3. SMK ya. Jurusan apa? Jurusannya saya sebenarnya terbalik dengan kesenian. Jurusan saya itu weaving, pertenunan. Tapi saat itu saya mengikuti teater di sekolah. Ada guru saya namanya waktu lalu, namanya Mas Anto. Ada juga Bang Hedi, teman-teman guru-guru yang lain, teater-teater yang lain, guru-guru saya yang lain. Terus ketika mengikuti teater itu akhirnya ketagihan. Jadi dunia teater itu bagi saya candu.